Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wa hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Selamat berjumpa lagi dengan saya Surito, channel paling pojok lor Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen ini. Channel paling sederhana dan paling polos. Sekedar berjumpa lagi dengan saya Surito untuk berbagi nasihat yang baik, informasi, terutama informasi berupa wahyu ilahi yang mengingatkan kita manusia yang patut dicontoh dan patut diteladani dalam kaitan untuk membangun sumber daya manusia. Dalam teks Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 124 dan seterusnya, antara lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idhtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatatammahu. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdil dzalimin. Ila akhirih. Bapak Ibu dan para semua saudara-saudara seiman yang saya hormati, juga bahkan mungkin untuk seluruh manusia yang saya banggakan, saya cintai semuanya. Dalam ayat itu Allah berdialog dengan Rasulnya tercinta, salah satu Rasul yang paling keren karena masuk Rasul Ulul Azmi, Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya ulang lagi, wa idhtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatatammahu. Dan ingatlah ketika Allah menguji atau memberikan pelajaran cobaan kepada Ibrahim, maka Ibrahim selalu siap taat dan sami'na wa ata'na, yaitu fatatammahu. Lantas Allah berfirman, Qala inni ja'iluka lin-nasi imama, kepada Kanjeng Nabi Ibrahim, Rasulnya tercinta. Allah memberitahu Ibrahim, saya angkat kamu jadi pimpinan, imam manusia. Secara umum saya ulas, kalau Allah yang memberikan instruksi atau tugas atau dawuh atau mengangkat, manusia itu merasa bangga dan senang dijadikan pimpinan manusia oleh Allah Sang Pencipta, langsung berdialog. Kanjeng Nabi Ibrahim seorang yang sangat jenius dan sangat peduli terhadap generasinya, bahkan tidak begitu bangga. Kanjeng Nabi Ibrahim menawar, Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, dengan anak-anak turun saya semuanya ya Allah, jadikan pimpinan manusia. Allah berfirman lagi, Qala la yanalu ahdil dzalimin.
sekalipun anak turun kamu tidak bisa Ibrahim untuk jadi pimpinan manusia. Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan, saya hormati, dan para pemirsa channel ini yang saya banggakan, saya sangat cintai. Artinya mengandung arti ayat ini betapa berat terhadap tanggung jawab membentuk generasi yang memang Allah itu ridho. Tidak mudah, sangat berat. Bahkan sekali berrasul terbaik, salah satu rasul terbaik selain rasul terakhir Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi Ibrahim menurun semua para hampir banyak beribu nabi berdoa untuk usul dengan anak turun saya, ya Allah jadikan pimpinan manusia. Lantas Allah tidak begitu saja. Sekalipun anak turun kamu Ibrahim tapi zalim, Allah layanalu ahdi zalimin. Tidak. Sekalipun turun kamu Ibrahim tetapi menganiaya, berbuat zalim, tidak taat kepada aturan Allah. Tidak. Ini yang perlu kita renungkan. Sekelas beliau Rasul Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak langsung dari sisi seluruh turunannya untuk menjadi pimpinan manusia. Kita perlu renungan, kita perlu koreksi. Apalagi kita yang tidak dijamin sebagai nabi, tidak dijamin sebagai rasul, dan tidak dijamin, belum tentu dijamin doa kita. Oleh karena itu kita harus prihatin terhadap generasi kita sendiri yang kita turunkan maupun generasi manusia masyarakat lain, masyarakat kita, untuk diarahkan menjadi manusia yang memposisikan diri, yang bisa berposisi. Paling tidak di surat lain itu dikatakan menjadi wakil Allah di muka bumi ini. Ini yang sangat dikhawatirkan Kanjeng Nabi Ibrahim. Maka doanya, qala wa min dzurriyyati, dan turun-turun saya ya Allah. Bukan hanya anak ya Allah, dengan anak-anak saya ya Allah jadikan pimpinan manusia. Bukan itu saja, tapi Kanjeng Nabi Ibrahim sangat khawatir turunan mungkin kalau anak masih dekat, masih la ilaha illallah, tapi dikhawatirkan turun sekian, mungkin turun ke 7, turun ke 10 dan seterusnya sampai turun ke 100 dan seterusnya sudah tidak la ilaha illallah. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim. Barang nyata seiring dengan berkembangnya zaman, banyak manusia yang beralih menjadi orang-orang yang memilih gaya hidup modern dibanding dengan sikap hidup modern yang dituntunkan oleh Allah, yaitu taat kepada aturan Allah. Inilah yang ditakuti oleh Kanjeng Nabi Ibrahim. Turun sekian sudah lepas dari la ilaha illallah. Banyak secara fisik yang menyebar dari dunia Timur Tengah, Arab sana, ke penjuru dunia yang lain, masih tampang secara fisik pantas sebagai orang Islam, tapi ketika ditanya agamanya sudah beda. Ini artinya sudah tidak dalam bingkai la ilaha illallah. Oleh karena itu saya mengajak pada Bapak Ibu Saudara semuanya yang saya hormati, saya cintai, mari kita peduli terhadap generasi kita. Untuk apa? Untuk taat kepada agamanya Gusti Allah. Kebetulan alhamdulillah di Indonesia sangat nikmat. Tinggal kita pilih, kita sudah memiliki agama Islam misalnya, didukung penuh oleh pemerintah untuk mengamalkan sepuas-puasnya, sekuat-kuatnya menjalani agama yang kita yakini, yang kita pegang.
tinggal kita mau mengarah kemana. Kalau saya kembangkan dengan ukuran yang lain, manusia sering mengatakan ukuran sukses manusia, kalau ditanya 100 orang, mungkin jawaban 90% itu akan mengatakan ukuran sukses manusia diukur dengan materialistis. Mungkin kalau putra-putranya rajin berjamaah, salat wajib ke masjid, selalu berjamaah, mungkin kalau ditanya atau ditendensikan sebagai ukuran mereka sukses apa tidak, mungkin banyak yang tidak mengatakan itu sih bukan apa-apa, kalau jamaah bukan ukuran sukses. Dan tiap waktu putranya soleh, azan tiap saat masuk waktu fardu azan. Mungkin kalau ini ditanyakan, si fulan putranya selalu azan tiap waktu, menurut kami dia orang sukses, si fulan. Tetapi kalau dibenturkan atau dikompetkan dengan yang materinya banyak, walaupun tidak sholat, materinya banyak, mungkin itu yang diukur sebagai orang yang sukses. Hati-hati terhadap generasi kita yang sampai kita satu-satunya hidup ini sekali di dunia ini, jangan sampai meleset terhadap apa selamat dan tidaknya manusia hanya ini di bumi ini yang akan mengantar kehidupan selama-lamanya di akhirat. Dan kita akan ditopang generasi-generasi yang soleh taat pada Allah dan Rasulnya, akan memperbanyak amal soleh kita. Dan otomatis kalau anak soleh itu akan menanting atau mengangkat manusia atau orang tuanya sendiri kelak di akhirat, dan akan memperkuat timbangan amal soleh kita, amal baik kita di sisi yang maha kuasa nanti di akhirat. Mari kita tentu melalui apa saja pendidikan yang bagus, yang mengarah Qur'ani, mengarah ajaran Allah dan Rasulnya yang kita pilih, yang bisa membentuk menyelamatkan anak-anak kita tangguh secara jasmani dan rohani. Kita singkat saja menjadi anak soleh-solehah yang kelak akan kita butuhkan sekali, baik kepada orang tua yang sudah tua masih di dunia maupun apalagi nanti di akhirat. Saya kira itu mungkin tidak tertata dan sangat morat-marit. Saya sebagai manusia biasa hanya ambisi untuk menyampaikan, walaupun mungkin substansinya tidak pas ataupun kurang teratur, dan mungkin juga keleluasaannya dalam mengaitkan keilmuan tidak pas, mohon dimaafkan setulus-tulusnya. Ini saja. Sekali lagi mohon saran, kritik dan pendapat untuk lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.